Baik, terima kasih Saudara Sulaiman Islahi. Yang berikut itu saya pikir bagian yang cukup jelas. Bagian kedua itu mengapa tanggal 22 Mei 1894 dipandang sebagai hari misi Katolik di tanah Papua? Kenapa? Atas dasar apa? Silakan Pak Soleh. Ya, itu soal pertanyaan itu karena kenapa tanggal 22 Mei itu orang angkat sebagai hari misi Katolik di Papua, karena tanggal itu tuh yang Pastor Cornelius Lekok ini masuk di kampung Sekro itu, lalu dia membangun kontak dengan penduduk lokal. Penduduk lokal pertama, terus walaupun dia kontaknya itu dengan orang Islam, tapi setelah lewat orang Islam itu memperkenalkan agama Katolik. Jadi tanggal itu dipandang sebagai tanggal apa? Hari misi Katolik di tanah Papua. Hari misi Katolik di tanah Papua. Karena selanjutnya beberapa peristiwa berikutnya itu dia membaptis orang juga, terus dia membuka pos misi Katolik di Pulau Bonyum itu. Pertama kali. Tapi juga Pastor Lekok sendiri itu karena dia mempertaruhkan dia punya nyawanya itu. Ya. Jadi, betul. iya. Jadi beberapa aspek yang dari segi dalam konteks sejarah itu ada beberapa aspek ya, namanya de facto dan de jure. Jadi dari segi de jure itu teman-teman di Merauke bulan itu tanggal 14 Agustus 1905. Nah, itu karena kita dapat surat dari propaganda Fide supaya untuk buka pos misi Katolik di Merauke segala macam. Tapi dari beberapa seksi setelah kita mempertimbangkan ada secara de facto itu di Fakfak itu sudah kontak dengan orang yang membaptis orang-orang yang sekitar 63 di 73 di Sekro, tapi juga orang 84 orang atau 80-an orang di Pulau Bonyum yang dia baptis itu namanya sudah lengkap, tapi juga bukti sejarah sumurnya itu ada. Iya. Jadi dengan mempertimbangkan kita kumpulkan data, mewawancarai di beberapa sumber orang-orang yang punya data informasi semacam itu, anak cucu apa semua itu yang orang mulai mengarah pada tanggal 22 Mei itu sebagai hari misi Katolik. Tapi ini belum putuskan, karena yang pantas diputuskan itu para uskup. Kita sudah serahkan ke 5 uskup supaya mungkin dalam pertemuan tahunan itu mereka yang putuskan entah tanggal 14 Agustus 1905 atau 22 Mei 1894 ini. Tapi dari segi argumentasi yang tadi saya sampaikan itu. Iya. Ya, saya pikir sudah jelas alasannya mengapa harus di tanggal 22 Mei 1894 itu sudah jelas ya. Karena Lekok dia mempertaruhkan nyawa hingga wafatnya, hingga dia meninggal di Kipiamapa. Kemudian salah satu bukti yang tidak bisa terbantahkan adalah dia meninggalkan pos misi pertama, kemudian sumur yang dia bikin bersama masyarakat di Fakfak di Pulau Bonyum. Ya, terima kasih Pak Saudara Sulaiman. Yang berikut itu saya pikir ini juga penting. Bagaimana refleksi saudara terhadap 131 tahun misi Katolik di tanah Papua dengan melihat dinamika pastoral di 5 keuskupan di tanah Papua ini secara khusus?